Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Kita lanjutkan. Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan di pertemuan yang ke-6 ya, majelis yang ke-6 ya. Wa amal jawabul mufassal, adapun jawaban secara terperinci terhadap argumen-argumen ulama musyrikin atau para pelaku syirik. Fa inna a'da Allahi lahum i'tiradat katsirah ala dinir rusul yasudduna bihan nas an. Ketahuilah, sesungguhnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala itu mereka memiliki banyak sekali protesan, kritikan ya terhadap agama para rasul, yaitu terhadap tauhid. Untuk yasuddun nas biha yasudduna biha an-nas anhu, yang mereka pakai protes dan kritikan-kritikan itu untuk menghalangi manusia dari Islam, dari agama para rasul, dari tauhid. Ini sebagai pengantar sebelum masuk kepada contoh-contoh. Ya, ketahuilah, sesungguhnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala mereka itu memiliki i'tiradat, protes dan kritikan, ya, sanggahan, interupsi terhadap yang banyak sekali, terhadap Islam, terhadap tauhid, terhadap agama para rasul. Yang mereka pakai hal itu untuk apa? Menghalangi manusia dari tauhid. Menghalangi manusia dari tauhid. Minha, diantaranya, diantara ya syubhat mereka itu, qauluhum, mereka menyatakan nahnu la nusyriku billah. Orang-orang musyrik itu mereka mengatakan kami ini tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadurru illa Allah wahdahu la syarikalah. Kami bersaksi bahwa tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang menimpakan kemadaratan kecuali Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tiada satupun sekutu baginya. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wa la darran. Dan kami juga bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki untuk dirinya sendiri saja manfaat, kebaikan ataupun keburukan. Fadlan Abdul Qadir atau ghairihi. Terlebih lagi Abdul Qadir Al-Jilani ataupun selainnya. Kami bersaksi mereka semuanya itu tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk memberikan manfaat bagi dirinya sendiri ataupun madarat bagi dirinya sendiri. Yang mendatangkan manfaat atau madarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala, yang mencipta, yang beri rezeki, yang mengatur seluruhnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami tidak berbuat kesyirikan. Walakin akan tetapi ana mudznib. Saya ini seorang pelaku dosa. Saya ini seorang yang banyak dosa. Salihuna lahum jah indallah. Sedangkan orang-orang saleh itu mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi, rasul, orang-orang saleh, para wali. Mereka itu punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atlubu minallahi bihim. Ya. Dan aku minta kepada Allah melalui mereka. Apa maksudnya minta kepada Allah melalui mereka ini?
Wa atlubu minallah, Syekh Shalih Al-Syekh mengatakan wa atlubu minallahi bihim, yani atlubu minallah bi wisatatihim wa bi syafa'atihim wa bi taqribihim iyaya indallahi zulfa. Ya. Faidan kalimat bihim la yuqsad biha tawassul bil jah li anna hadhihi bid'ah wa laysa syirkan wa inna ma yaqsiduna biha syafa'ata wa taqrib zulfa. Tetapi aku minta kepada Allah melalui mereka, maksudnya aku minta syafaat kepada mereka. Aku minta mereka supaya mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Ini maknanya. Bukan maksudnya aku minta kepada Allah ya dengan menyebut kedudukan mereka. Dengan mengatakan apa? Ya. Allahumma rzuqni bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ahli Badr. Ya Allah, berikan aku rezeki ya melalui jahnya, kedudukannya Nabi dan ya kedudukan Ahlul Badr. Tidak, bukan itu maksudnya. Kata Syekh, li'anna hadhi bid'ah. Kalau itu bid'ah. Minta kepada Allah dengan bertawassul melalui kedudukan Nabi ataupun orang-orang saleh itu bid'ah, laisa syirkan, bukan syirik. Ya. Ini ciri Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu tafsili. Ahlus Sunnah itu punya perincian-perincian. Ini syirik akbar, ini syirik asghar, ini bid'ah, ini bukan. Ya perincian, enggak semuanya dipukul rata. Ya, tidak semuanya dipukul rata. Ini namanya yaqsiduna biha syafa'at wa taqrib zulfa. Tapi yang dimaksud dengan kalimat Syekh Muhammad, tetapi aku minta kepada Allah melalui mereka, maksudnya aku minta syafaat kepada mereka agar mereka menyampaikan hajatku kepada Allah. Aku minta mereka supaya mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat penting ini, ya, penjelasan penting ini. Lupa saya belum kasih tanda merah tadi. Ya. Itu berkata orang musyrik. Ya, orang musyrik itu berkata, kami enggak berbuat kesyirikan. Kami yakin Allah Maha Pencipta, Maha memberi rezeki satu-satunya, Maha pengatur satu-satunya. Sedangkan Muhammad SAW ataupun Abdul Qadir ataupun yang lainnya apalagi ya, mereka itu tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat bagi diri mereka sendiri ataupun kemadaratan apalagi bagi yang lain. Tetapi aku ini orang yang sangat berdosa. Sedangkan Nabi dan orang-orang saleh itu punya kedudukan di sisi Allah. Maka aku minta syafaat kepada mereka agar mereka menyampaikan hajatku kepada Allah, mereka mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu terjemahannya. Ya. Merujuk kepada syarahnya, penjelasannya Syekh Shalih Al-Syekh, terjemahannya begitu. Ya, aku ini banyak dosa, sedangkan para nabi dan orang-orang saleh itu mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka aku minta syafaat mereka agar mereka mensyafaati aku, mendekatkan aku kepada Allah, menyampaikan hajatku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan dia. Fajawibhu bima taqaddam. Maka jawab dia ya dengan apa yang sudah aku jelaskan kepada Anda. Wa wa annal ladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bima dzakarta. Jawab. Orang-orang musyrik yang diperangi oleh Nabi SAW, mereka itu juga mengakui seperti apa yang kamu sebutkan ini. Ya. Mereka mengakui bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pengatur dan pemberi rezeki. Yang mendatangkan manfaat dan kemadaratan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa muqirruna ana auzanahum la tudabbiru syai'an. Orang musyrik jahiliyah yang diperangi oleh Nabi SAW itu mereka juga mengakui bahwa berhala-berhala mereka, perwujudan dari orang-orang roh suci, orang-orang saleh itu, mereka tidak mengatur makhluk sedikit pun. Wa inna ma aradul jah wa syafa'ah. Tapi orang-orang musyrik jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu mereka menginginkan apa? Jah wal syafa'ah. Kedudukan orang-orang saleh itu akan mensyafaati mereka, menyampaikan hajat mereka keduniaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawab begitu. Waqra' alaihi ma dzakarallahu fi kitabihi wadhihu. Kemudian bacakan kepada dia ayat-ayat yang menunjukkan bahwa, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrik jahiliyah itu
ya, mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya kesyirikan mereka itu adalah kesyirikan di dalam persoalan syafaat. Kesyirikan dalam persoalan apa? Syafaat. Mereka meyakini, ya, mereka minta syafaat kepada sesembahan-sembahan mereka. Mereka yakini sembahan-sembahan mereka itu orang-orang soleh, orang-orang suci itu akan menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jawaban untuk mereka. Fa in qal, kalau dia menjawab, ya, kalau dia kemudian orang musyrik itu berkata, haulail ayat nazalat fi man ya'budul asnam. Tapi, ya, ayat-ayat yang kamu bacakan itu turun berbicara tentang orang-orang yang beribadah kepada patung. Orang-orang yang beribadah kepada patung. Kaif taj'aluna as-salihina asnaman? Sekarang kamu lancang. Ya, kamu lancang. Bagaimana kamu bisa memposisikan orang-orang soleh itu, ya, sebagai patung, sebagai berhala? Am kaifa taj'aluna al-anbiya asnaman? Bahkan kamu lebih lancang, kamu jadikan, kamu posisikan para nabi layaknya apa? Berhala. Kalau mereka orang-orang musyrik jahiliyah dulu kan nyembah patung, saya kan enggak. Dan ayat-ayat yang kamu bacakan bahwa orang-orang musyrik itu mengakui Allah satu-satunya pencipta, pemberi rizki, pengatur seluruh makhluk, pemberi manfaat, yang mendatangkan keburukan dan sebagainya. Itu ayat-ayat turun kepada orang-orang yang beribadah kepada patung, pada sanam. Sedangkan aku kepada orang soleh. Gimana kamu bisa samakan orang soleh dengan patung? Kamu lancang sekali kamu. Ya, kamu menghina orang soleh. Ya, bahkan kamu menghina Nabi, kamu samakan dengan patung. Ya. Maka jawab aja, fajawibhu bima taqaddama fa innahu idza aqarra anal kuffar yashhaduna birububiyyati kulliha lillah wa annahum ma aradu mimman qasadu illa syafa'ah walakin arada an yufarriqa baina fi'lihim wa fi'lihi bima dzakarahu fadhkur lahu. Jawab, ya, jika dia telah mengakui bahwasanya orang-orang kafir jahiliyah dulu itu mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mengakui Allah satu-satunya pencipta, pemberi rizki dan pengatur seluruh makhluk. Dan orang musyrik yang sedang kamu debat itu juga mengakui bahwa kesyirikan mereka orang-orang jahiliyah itu tidak lain adalah dalam perkara apa? Syafaat. Tidak lain dalam perkara syafaat. Ya, orang-orang siapa-siapa yang diibadahi oleh mereka itu, sosok yang diibadahi oleh mereka itu, mereka yakini akan memberikan syafaat hajatnya. Dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya. Ya. Kalau dia mengakui walakin arada an yufarriqa baina fi'li wa fi'li madzakar. Tapi dia membedakan perbuatan dia dengan perbuatan mereka. Perbuatan mereka itu beribadah kepada apa? Patung, sedangkan perbuatan dia enggak. Ya, perbuatan dia enggak. Dia ibadahnya kepada siapa? Orang soleh. Ya, kalau dia sudah begitu, fadkur lahu, maka sebutkan kepada dia, annal kuffar, bahwa yang namanya orang-orang kafir jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu, minhum man yad'u shalihin, di antara mereka ada yang berdoa, beribadah kepada orang soleh juga. Wal asnam, di antara mereka ada juga yang beribadah kepada patung. Wa minhum man yad'ul auliya, di antara mereka juga ada yang berdoa minta istighosah kepada para wali. Alladzina qala Allahu bihim, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebut para wali itu ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka-mereka yang dijadikan objek doa oleh orang-orang musyrik itu justru mereka-mereka berlomba-lomba beramal soleh, mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Yad'una Isa ibnu Maryam wa ummuhu. Orang-orang musyrik jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu ada yang berdoa beribadah kepada Isa ibnu Maryam, Nabi. Wa ummuhu, ada yang berdoa beribadah kepada ibunya Maryam, wali. Waqad qala Allah Ta'ala, dan ini telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul, tidak lain Al-Masih putra Maryam itu hanyalah rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul, sudah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah seorang wanita yang siddiqah. Kana ya'kulani ta'am, Al-Masih dan ibunya itu keduanya dulu makan makanan manusia. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat,
lihatlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayat kami. Tsummanzur anna yufakun. Kemudian lihat bagaimana ya mereka tertipu. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wala naf'an. Katakan wahai Rasul, kalau begitu, apakah kalian ini wahai orang-orang yang beribadah kepada Al-Masih dan kepada Maryam, kalian ini beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak memiliki keburukan ataupun manfaat untuk kalian? Wallahu was-sami'ul alim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalil bahwasanya di antara orang musyrik jahiliyah juga beribadah kepada nabi, beribadah kepada wali, orang soleh. Wadhkur lahu qaulahu ta'ala, dan bacakan kepada dia firman Allah Ta'ala, wa yauma yahsyuruhum jami'an, dan di hari kiamat ketika seluruh manusia dikumpulkan, tsumma yaqulu lil malaikah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun? Apakah mereka ini manusia-manusia yang dahulu ketika dunia beribadah kepada kalian wahai para malaikat? Dalil bahwa di antara orang musyrik jahiliyah yang diperangi Rasulullah SAW ada yang beribadah kepada malaikat. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Para malaikat menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, anta waliyuna min dunihim, Engkau adalah pembela bagi kami. Bal kanu ya'budunal jin, tetapi mereka itu beribadah dulu kepada jin. Mereka itu dulu beribadah kepada jin. Dalil bahwa di antara orang-orang musyrik jahiliyah yang diperangi Rasulullah SAW itu ada yang beribadah kepada jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka itu berimannya kepada jin. Sabah ayat 40 sampai 41. Wa qauluhu ta'ala, bacakan juga firman Allah Ta'ala kepadanya. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, dan ingatlah tatkala Allah berkata kepada Isa putra Maryam, a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau berkata kepada pengikutmu, kepada umatmu, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sesembahan yang diibadahi selain Allah? Dalil bahwa musyrik jahiliyah yang diperangi Rasulullah SAW, mereka beribadah kepada siapa? Nabi Isa beribadah kepada ibunya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa di hari kiamat ini di hadapan umatnya. Dalam rangka apa? Taubih. Dalam rangka untuk menunjukkan betapa dustanya mereka ketika mereka itu di dunia beribadah kepada Isa, beribadah kepada Maryam, kemudian mengatakan bahwasanya itu adalah ajaran Nabi Isa, ajaran Maryam. Ya, maka Allah permalukan mereka di hari kiamat. Ya. Ketika mereka kemudian bertobat enggak diterima, udah di hari kiamat. Oh berarti saya dusta dulu ya Allah, saya tobat kalau begitu, enggak manfaat, sudah di hari kiamat sudah. Ya. Qala subhanak, Maha suci Engkau ya Allah, kata Nabi Isa. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Haram bagiku untuk menyampaikan sesuatu yang bukan hakku. In kuntu qultu faqad alimta. Kalau sampai aku mengatakan hal itu, wahai manusia, jadikan aku dan ibuku dua sesembahan yang diibadahi selain Allah, maka tentu engkau sudah tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau Maha mengetahui segala apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui segala apa yang ada pada dirimu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguh engkau Maha mengetahui segala apa yang gaib. Setelah aku meninggalkan mereka, aku tidak mengetahui lagi apa yang mereka perbuat. Maknanya begitu. Faqullahu, katakan kepada si musyrik itu, wahai musyrik, arafta anallah kaffara man qasada asnam? Apakah kamu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memvonis kafir orang yang beribadah kepada patung? Wa kaffara aidan man qasada salihin. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu, dalam ayat-ayat itu juga memvonis kafir orang yang beribadah kepada orang-orang saleh. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah kamu tahu wahai musyrik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya dan tidak membeda-bedakan. Oh, kalau yang beribadah kepada patung, beribadah kepada pohon, kepada jin, ya kafir diperangi. Kalau yang beribadah kepada orang soleh, kepada para nabi, kepada wali, tidak diperangi. Ya, tidak boleh diperangi. Ini masih muslim dia, tidak boleh diperangi. Nah, Nabi SAW tidak beda-bedakan. Ya, qatalahum Rasulullah, ini kaidah yang keberapa di Qawaidul Arba? Kaidah yang ketiga. Ya, Nabi SAW ya dhahara fi unasin kanu ya'buduna al-asnam, minhum ya'buduna al-asjar wal ahjar, ya, wasyams wal qamar.
wa minhum man ya'budul malaika, wa minhum man ya'budul jin, wa minhum man ya'budus salihin wal auliya. Faqatalahu Rasulullah SAW jami'an wa lam yufarriq bainahum. Nabi itu diutus di tengah-tengah masyarakat yang beribadah kepada beraneka ragam sembahan. Ada yang beribadah kepada patung, ada yang beribadah kepada pohon, ada yang beribadah kepada batu, beribadah kepada matahari, kepada rembulan, bintang-bintang, ada yang beribadah kepada malaikat, beribadah kepada nabi, beribadah kepada wali, beribadah kepada orang soleh. Dan Nabi SAW memerangi mereka semuanya, walam yufarriq bainahum, tanpa membeda-bedakan mereka. Ya, tidak dibeda-bedakan. Ya. Apa kamu tahu wahai orang musyrik? Allah SWT mengkafirkan mereka semuanya tanpa dibedakan antara yang beribadah kepada patung dengan beribadah kepada orang soleh. Dan Nabi SAW memerangi mereka semuanya. Kamu tahu? Fa'in qal, jika si orang musyrik itu menjawab, al-kuffar yuriduna minhum, ya, wa ana ashhad anallaha nafi ad-dar al-mudabbir la uridu illa minhu. Ya. Orang-orang kafir musyrik jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu menginginkan kebaikan, menginginkan manfaat dan kebaikan dan keselamatan, menginginkan rizki, menginginkan ampunan, menginginkan keselamatan, menginginkan jodoh, menginginkan anak keturunan, menginginkan harta, pesugihan dan sebagainya dari mereka yang mereka ibadahi. Ya, berkelit ya. Tadi kamu bilangnya mereka cuma beribadah kepada patung. Pas dikasih tahu mereka itu juga beribadah kepada nabi, kepada orang soleh, kepada malaikat, kepada jin. Sekarang kamu ngeles lagi. Ya, kamu bilang tapi kan mereka itu minta rezeki, minta jodoh, minta selamatan, itu kan kepada itu mereka-mereka yang diibadahi itu. Berarti dia sekarang sudah mengakui kan kalau orang musyrik jahiliyah itu apa? Beribadahnya bukan hanya kepada patung. Ya, ironis sekali kalau sampai ada orang Islam, orang ngaku Islam, ya dia taunya yang namanya musyrik itu kalau beribadah kepada patung. Ironis sekali itu. Ya. Sekarang dia ngelesnya gitu. Nah, tapi kan orang-orang musyrik jahiliyah itu kan menginginkan semua itu, permintaan hajat-hajat mereka dari sembahan-sembahan mereka itu tadi. Wa ana asyhadu anna Allaha nafi ad-dar al-mudabbir. Sedangkan aku beda, aku bersaksi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat satu-satunya, yang menimpakan keburukan satu-satunya, yang mengatur seluruh makhluk satu-satunya. La uridu minhu. Aku tidak menginginkan, ya. La uridu illa minhu. Aku tidak menginginkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalihuna laisa lahum minal amri syai'. Aku yakin, saya yakin yang namanya orang-orang soleh itu, ya, mereka tidak punya kuasa apapun. Ya, mereka tidak punya kuasa sedikit pun. Wala arju minallahi syafa'atahu. Tapi aku berdoa kepada mereka, aku istighosah kepada mereka dengan harapan syafaat dari mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngelesnya lagi, muter lagi syafaat. Ya. Fal jawab ana hadza qaulul kuffar sawaan bisawain. Maka jawabannya kalau sudah ngeles seperti ini, ya omongan kamu ini adalah omongan orang-orang kafir jahiliyah dulu, sawaan bisawain, sama persis, enggak ada bedanya. Ya. Omongan kamu ini adalah omongannya orang-orang kafir musyrikin jahiliyah, sama persis, enggak ada bedanya. Enggak percaya? Baca ayatnya surat Az-Zumar ayat 3. Kamu kan musyrik yang pakai dalil Quran, ya kan? Kamu kan musyrik yang pakai dalil Quran. Makanya sekarang ini baca Quran, ya. Ya, Az-Zumar ayat 3. Iqra alaihi qawluhu ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkum bainahum yawmal qiyamati fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ya. Orang-orang yang mereka beribadah kepada para wali, bukan beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada wali, disekutukan dengan Allah. Mereka mengatakan, mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada para wali itu kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan perkara yang diperselisihkan di antara mereka di hari kiamat nanti. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sungguh Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang dusta dalam alasannya, alasan dia bahwa para wali itu akan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diibadahi itu tadi, itu dusta. Dan orangnya apa? Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah memvonis mereka kafir. Yang beribadah kepada para wali dengan alasan para wali itu akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, divonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kadzib, kafir, kadzibun kafar. Wa qra qaulahu ta'ala, yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya, mereka berkata yang beribadah kepada para wali, orang-orang saleh itu, haula'i syufa'auna 'indallah. Para wali dan orang saleh ini mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Mereka yang menyampaikan hajat kami kepada Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakan kepada mereka, kalian ingin memberitahu Allah sesuatu yang tidak ada nyatanya di langit maupun di bumi? Omongan kalian itu dusta, itu hanya halu, kalian halu. Itu hanya halunya kalian. Kalau wali-wali dan orang soleh yang kalian ibadah itu akan menyampaikan hajat kalian kepada Allah SWT. Kalian mengatakan isfa' lana ya wali fulan, isfa' lana ya kiai fulan, ya habib fulan, ya ustadz fulan. Dusta itu. Allah nggak tahu. Kalau Allah sampai nggak tahu kan berarti apa? Dusta. Ya. Subhanahu wa ta'ala yusyrikun. Kemudian Allah memvonis bahwa perbuatan mereka itu adalah apa? Syirik. Perbuatan minta syafaat kepada wali-wali orang-orang saleh yang telah wafat itu adalah apa? Syirik. Ya. Dalam ayat ini surat Yunus ayat 18. Wa'lam. Ketahuilah. Ana hadis syubhat taala, ketahuilah bahwa 3 syubhat ini yang dilontarkan oleh orang musyrik tadi yang berdalil dengan Al-Qur'an tadi, dia akbaru ma'indahu. Ini merupakan syubhat yang paling besar di sisi mereka. Yang mereka punya, syubhat yang paling besar yang mereka punya. Ya, syubhat yang paling besar yang mereka punya. Mereka katakan apa? Kami enggak berbuat syirik. Kami enggak berbuat syirik. Kami hanya minta syafaat kepada orang-orang saleh itu. Kami banyak dosa. Sampai sekarang kan, itu kan jadi alasan terus ya kan sampai sekarang. Syubhat yang kedua, syirik itu beribadah kepada patung. Syirik itu beribadah kepada patung. Ya. Syubhat yang ketiga, ya, orang kami itu hanya menginginkan syafaat. Kami itu hanya menginginkan syafaat. Beda kalau orang musyrik jahiliyah itu kan menginginkan hajat-hajat mereka dari sembahan-sembahan mereka selain Allah. Sedangkan kami menginginkan hajat kami dari Allah. Sedangkan kami hanya menginginkan syafaat mereka. 3 syubhat ini, ya, ini merupakan syubhat yang paling apa? Yang paling besar yang mereka punya. Ya, fa idza arafta 'an Allah waddaha fi kitabih. Nah, sekarang kalau Anda tahu bahwasanya syubhat mereka itu telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa fahimta fahman jayyidan, kemudian Anda telah memahaminya dengan baik, dengan benar, fama ba'daha aisaru minha, maka syubhat-syubhat yang lain akan mudah dijawab. Ya, syubhat-syubhat yang lain akan lebih ringan untuk dijawab. Ya, ini syaratnya. Ya, kita tahu bahwasanya jawabannya sudah dijelaskan dengan rinci dalam Al-Quran dan kita memahaminya dengan benar. Bukan kita malah ikut-ikutan salah paham, gagal paham, ya kan? Bukan. Ya. Fa'in qala, kalau kemudian dia ngeles lagi, ya, ana la a'budu illallah. Ya. Aku beribadah hanya kepada Allah. Aku enggak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa dzal iltija ila salihin wa du'a'uhum laisa bi ibadah. Sedangkan saya berdoa kepada orang-orang saleh. Ya, saya berharap dan minta istighosah, tawakal kepada orang saleh, minta syafaat kepada orang saleh. Ini bukan ibadah. Tadi bilang saya enggak berbuat syirik. Ya, dia gagal paham tentang apa itu syirik. Ya, dia gagal paham tentang apa itu syirik, dia gagal paham tentang sejarah syirik. Ya, makanya penting. Ya, sebagaimana kata Ibnu Qayyim, ya, untuk mengetahui, untuk memahami dengan benar ayat-ayat Al-Quran, ya, kita dianjurkan untuk membaca sejarah orang-orang musyrik. Ya, dia sekarang lagi, ya, dia jawabnya lain lagi. Saya hanya beribadah kepada Allah. Sedangkan saya berdoa kepada orang-orang soleh, istighosah kepada orang soleh, minta syafaat kepada orang soleh. Ya, maka ini bukan ibadah. Ini bukan ibadah. Faqul lahu. Ya, katakan kepada dia, anta tuqirru anna Allah aftarada 'alaika ikhlasul ibadah lillah wa huwa haqqu 'alaik. Apakah kamu mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kamu untuk ikhlas ibadah hanya kepada Allah?
dan bahwasanya ibadah itu hanyalah hak Allah, apa kamu mengakui? Fa idza qala na'am. Kalau dia menjawab, iya, tentu saya mengakui. Allah mewajibkan saya ikhlas dalam ibadah hanya kepada Allah. Itu hak Allah satu-satunya. Faqul lahu. Maka sekarang tanya dia, bayyin li hadzal ladzi faradahu Allahu 'alaika wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wahda wa huwa haqquhu 'alaika. Kalau begitu sekarang jelaskan kepada apa yang Allah wajibkan atas kamu ini, yaitu mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah satu-satunya. Itu hak Allah yang wajib kamu tunaikan. Jelaskan kepada apa itu artinya. Fa innahu la ya'riful ibadata wala anwa. Dipastikan dia nggak ngerti apa itu ibadah, ya, nggak ngerti apa itu ibadah, nggak ngerti apa hukum ibadah, nggak ngerti contoh-contoh ibadah. Dipastikan. Bagaimana bisa saya mengatakan begitu? Karena di awal itu sudah mengatakan, saya berdoa kepada orang soleh itu bukan ibadah. Jelas ini orang nggak ngerti apa itu ibadah. Jelas dia nggak ngerti apa itu ibadah. Ya. Jadi kalau dia nggak tahu, maka jelaskan. Ya, seperti kata Syekh bin Baz itu. Ya Syekh, dia nggak tahu. Tanya jawab itu kan? Ya Syekh, dia nggak tahu kalau perbuatannya menyembelih hewan dikorbankan selain Allah SWT itu syirik. Al-jahil ya Allah, ya araf. Orang nggak tahu ya dikasih tahu. Hal yukam bisyirik. Tanya lagi, ya Syekh, divonis musyrik. Yukam bisyirik. Vonis musyrik. Ya. Vonis musyrik. Ya. Memangnya nggak boleh orang musyrik itu jahil? Memangnya nggak boleh orang musyrik itu jahil? Ya, enak sekali orang musyrik nggak boleh. Orang muslim jahil boleh, orang musyrik jahil nggak boleh. Ya. Fabayyinha lahu biqaulik qala Allah ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Ya. Kita jelaskan kepada dia bahwasanya berdoa itu adalah ibadah. Allah perintahkan orang itu berdoa dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'u rabbakum. Berdoalah kalian hanya kepada Allah, Rabb kalian, tadarruan wa khufyah. Ya, tadarru dengan mengibah, dengan memelas kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khufyah, dan dengan suara yang lirih. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang semisal ini, ya, Allah perintahkan manusia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Idza alimta bihadza faqul lahu hal huwa ibadah. Kalau kamu sudah tahu Allah perintahkan kamu berdoa hanya kepada Allah, maka sekarang apakah kamu tahu bahwa berdoa itu ibadah? Fala budda an yakun na'am. Kalau begitu dia pasti akan menjawab, iya, saya tahu sekarang berdoa itu ibadah. Doamu itu ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah, ruh daripada ibadah. Faqul lahu. Lalu sekarang katakan kepada, idza aqrarta anha ibadah. Kalau kamu sudah mengakui bahasanya berdoa itu ibadah, wa da'awtallaha lailan wa naharan khaufan wa tama'an. Kamu berdoa kepada Allah siang malam, berharap besar agar doamu dikabulkan. Summa da'awta fi tilkal hajah nabiyyan aw ghair. Kemudian dalam hajatmu itu yang tadi kamu berdoa hanya kepada Allah itu, kamu berharap besar hajatmu dikabulkan itu, kamu kemudian berdoa juga kepada nabi. Hajatmu itu kamu berdoa akan hajatmu itu kepada Nabi. Kamu minta kepada Nabi. Kamu juga minta kepada orang soleh. Hal asyrakta fi ibadatillahi ghairahu. Apakah kamu sadar artinya kamu sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa? Fala budda an yakuna na'am. Ya pasti akan menjawab, iya, benar. Ya. Iya benar. Sampai di sini dia sudah paham kalau dia sudah berbuat kesyirikan. Kamu sadar? Kalau kamu berdoa kepada Allah siang malam dalam hajatmu itu, kemudian kamu juga berdoa kepada Nabi dalam hajatmu itu, maka kamu sadar bahwa kamu telah berbuat syirik, kamu telah menyekutukan Allah dengan Nabi dalam doamu itu. Apakah kamu sadar? Pasti dia akan menjawab apa? Naam, benar. Ya. Wallahu a'lam. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan perdebatan yang seru ini ya besok lagi ya insyaallah ya. Allah ta'ala alam sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Amin.